Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruth Kristianti, NPM C1C019158. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi di bab 5, yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak, persediaan dan jasa. Itu materinya kita ambil dari akuntansi keuangan lanjutan 1, penerbitnya Salemba 4. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Itu transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau kombinasi bisnis, berbeda dengan bab 3, 4, dan 5. Seperti yang kita tahu, kita telah terjadi akuisisi pada tanggal 1 Januari 2015, maka kita akan berbicara tentang transaksi yang terjadi pada tahun 2015 melibatkan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, ini dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab 5, 6, dan 7. Bab 5 berbicara tentang transaksi yang terjadi antara induk dan anak yang berhubungan dengan penjualan, persediaan, pembelian jasa. Bab 6 itu berbicara tentang transaksi yang berhubungan dengan penjualan terkait dengan aset tetap. Bab 7 itu berbicara tentang transaksi obligasi. Nah, jadi ketika induk sudah mengakuisisi anak, bukan berarti tidak boleh melakukan transaksi antar mereka. Bahkan itu sangat mungkin atau sangat banyak terjadi transaksi yang melibatkan antara induk dan anak, karena salah satu motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu manajemen laba. Jadi riset mengatakan bahwa ketika terjadi kombinasi bisnis itu patut diduga aktivitas manajemen laba yang dilakukan perusahaan tersebut yang akan menjadi lebih besar. Misalnya induk menjual besar-besaran kepada perusahaan anak karena ingin meningkatkan penjualan, transaksi di akhir tahun penjualan turun drastis, lalu itu ada transaksi istimewa. Nah, jadi transaksi yang terjadi antara induk dan anak yang berhubungan dengan penjualan, persediaan, pemberian jasa. Jadi ketika induk sudah mengakuisisi anak, bukan berarti tidak boleh melakukan transaksi antar mereka, karena itu sangat mungkin. Nah, dan dijelaskan tadi, jadi kita langsung saja masuk ke materinya. Laporan keuangan konsolidasi itu laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha yang bergabung jadi satu entitas tunggal. Jadi laporan keuangan konsolidasi mencerminkan antara entitas induk dan entitas anak, tetapi digabung karena secara pelaporan induk dan anak itu satu entitas, satu pelaporan. Nah, transaksi yang terjadi antara mereka itu disebut dengan transaksi kelompok satuan usaha atau satu transaksi antara entitas pada kelompok usaha yang dikatakan pada PSAK 65 terkait dengan transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Nah, di sini saya akan menggambarkan transaksi yang melibatkan entitas dalam suatu kelompok usaha. Nah, ada di buku bab 5 itu judulnya PT Garuda Indonesia itu PT Garuda Indonesia pada PT Citylink atau anaknya. PT Garuda itu memberikan fasilitas pinjaman kredit, maka disebut transaksi hulu. Nah, kalau hulu itu berarti dari induk ke anak, itu, tapi kalau hilir itu dari anak ke induk. Nah, yang dibahas dalam akuntansi lanjutan itu transaksi antara anak itu bukan, yang dibahas itu antara transaksi induk pada anak, bukan transaksi anak pada induk. Satuan usaha. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dampak dari transaksi itu tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dengan cara melakukan eliminasi. Nah, ini yang kita lihat ada contoh konsep konsolidasi. Ada satu kelompok usaha yang terdiri antara induk dan anak dengan perusahaannya. Ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Antara anak juga terjadi transaksi, maka masing-masing entitas tetap melakukan pencatatan akuntansi, tetapi ketika mau menyusun data dari perusahaan anak berupa neraca saldo itu harus dikonsolidasi oleh akuntan induk untuk disusun laporan keuangannya
laporan keuangan konsolidasiannya. Lanjut. Nah, di bab 5 ini kita fokus untuk transaksi entitas hidup dan transaksi entitas anak dalam kaitannya penjualan dan persediaan dan pemberian jasa, tetapi dalam saat ini perusahaan dagang atau manufaktur di mana menjual pada anak atau sebaliknya. Nah, kita lihat tabel di keuntungan atau kerugian yang muncul dalam jual beli tersebut. Ada yang dikatakan belum terrealisasi dan sudah terrealisasi dalam periode tersebut. Nah, jadi kapan ya dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi? Dikatakan sudah terrealisasi itu ketika barang dagang yang dijual dalam periode yang sama itu sudah terjual semua oleh anak kepada non-afiliasi, maka dikatakan keuntungan sudah terrealisasi pada periode yang sama. Tapi kalau belum terjual maka itu belum terrealisasi. Jika belum terrealisasi maka harus ada eliminasi atau ditangguhkannya keuntungan atau kerugian tersebut. Nah, jadi ada ilustrasi, misalnya pada tahun 2015 PT Induk menjual barang dagang kepada PT Anak itu 20 juta. Nah, HPP atas barang terjual itu 15 juta. Nah, kemudian barang dibeli di tahun yang lama semua, yang sama semua, itu di persediaan tadi kan sudah dijual kepada PT Induk di perusahaan afiliasi itu senilai 20 juta. Maka PT Induk itu akan mencatat maka PT Induk itu akan mencatat penjualan sebesar 20 juta dari penjualan induk ke anak. Untuk HPP yang dicatat induk itu 15 juta, HPP yang dicatat anak itu 20 juta. Jadi HPP yang diakui dalam keuangan afiliasi itu 15 juta dan penjualan 25 juta. Maka keuntungan dari penjualan tersebut itu berarti sudah terrealisasi seperti itu. Dampak dari pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Jadi menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi, maka di sini ada aktivitas penjualan. Penjualan yang dilaporkan adalah penjualan induk kepada anak yang dieliminasi. Nah, ketika induk dijual secara kredit kepada anak, maka akan dicatat jurnalnya piutang pada sel pada perusahaan anak, persediaan pada akun payable, maka muncul piutang antara induk dan anak, itu pun harus dieliminasi. Nah, kita lanjut. Nah, bab 5 itu berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jadi ini yang part 2-nya. Nah, untuk transaksi di mana sudah terdapat transaksi induk dengan anak dalam kaitannya persediaan dan pembelian jasa. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, 3 skenario sehubungan dengan adanya transaksi induk menjual barang dagang kepada anak. Jadi bisa jadi dalam periode tersebut barang dagang induk kepada anak itu semuanya sudah terjual habis. Nah, itu disebut dengan skenario 1. Skenario 2-nya adalah barang dagangan yang dijual induk pada anak sampai akhir periode itu belum sama sekali terjual. Skenario yang ketiga ada sebagian barang dagangan yang terjual. Nah, terjual yang dimaksud itu gimana? Yang dimaksud itu seperti terjual kepada non-afiliasi. Nah, yang akan kita susun bukan laporan keuangan konsolidasian saat setelah akuisisi tercapai. Nah, yang akan kita susun itu adalah periode setelah akuisisi, maka di sini dibutuhkan tentang neraca saldo per 31 Desember 2015 dari PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, di neraca saldo ini sudah beroperasi 1 tahun sejak dilakukannya akuisisi, yaitu akuisisinya terjadi pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, sekarang kita mau menyusun laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2015. Setelah periode akuisisi, maka ada 1 tahun ketika mereka bergabung menjadi entitas. Maka di sini ada data aset tentang liabilitas estimasi perusahaan, data ekuitas, dan data tentang beban. Dan ini informasi tambahannya. Yang pertama, kenapa seperti itu? Karena ekuitasnya Andalas kan 1,2 miliar, ekuitas yang dimiliki PT itu 75%. Nah, berarti
ekuitasnya. Nah, ini menjadi kepentingan untuk pengendali. Kemudian yang kedua, ini yang membedakan dari bab-bab sebelumnya. Jadi penjualan dari PT Nusantara terdapat penjualan dari PT Andalas sebesar 100 juta. Nah, dengan beban pokok penjualan ini berarti beban pokok penjualan berasal dari harga perolehan ketika PT Nusantara membeli barang dagangan tersebut dari perusahaan non-afiliasi Securities Extremely Occasions. Nah, yang terakhir ini dari skenario yang kedua, yang barang persediaannya belum terjual. Nah, kita mulai dari transaksi untuk mencatat jurnal dari tanggal 1 Januari. Jadi akan menerbitkan investasi pada kas sebesar 900 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember itu karena PT Nusantara menggunakan pencatatnya adalah ekuitas, maka akan dibuat penyusunan ketika PT Andalas mengumumkan laba. Nah, karena penyesuaian menggunakan ekuitas, PT Nusantara akan menerbitkan investasi sebesar 200 juta, maka 200 juta itu dikalikan 75 juta jadi 150 juta dan mengkredit laba dari PT Andalas sebesar 150 juta. Atau boleh juga penghasilan dari anak perusahaan karena dari kertas kerjanya tidak menggunakan akun laba tetapi akun penghasilan dari anak perusahaan. Kemudian dia mencatat akun dividen yang sudah dibagikan oleh PT Andalas kepada para pemegang saham. Nah, kemudian jadinya itu dimulai dengan tanggal transaksi untuk mencatat jurnal dari tanggal 1 Januari dia akan menerbitkan investasi kas sebesar 900 juta. Nah, kemudian baru kita buat jurnal eliminasi, baru kita masuk ke kertas kerja konsolidasian, baru berikutnya masuk ke periode 2 atau tahun berikutnya, tahun 2016, maka PT Nusantara itu akan membuat jurnalnya pengakuan atas penjualan sebesar 60 juta yang sudah terrealisasi. Nah, ini kita masuk ke yang terakhir, itu ada transaksi hilir. Nah, di transaksi hilir ini, nah sekarang kita masuk ke transaksi hilir yang menjual barang dagangan itu adalah anak kepada induk perusahaan. Kemudian jurnal eliminasi yang dibuat PT Nusantara sama dengan tadi yang kita perhitungkan dulu, baru buat jurnal eliminasinya, baru kemudian kita tulis di kertas kerja informasi tahun kedua dari barang dagangan. Namun transaksi penjualan jasa itu lebih simpel. Penjualan jasa itu artinya perusahaan memberikan jasa kepada anak atau sebaliknya. Nah, kalau pemberian jasa itu selesai itu hampir 100%, makanya jadi lebih simpel atau lebih cepat. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, typo dalam PPT-nya.